Oke, WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kali ini kita udah ada kertas lagi, kertas yang tadi ya teman-teman. Jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya, alangkah baiknya untuk menonton terlebih dahulu untuk tahu alur ceritanya sampai sekarang. Jadi ya kita mau melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin ya. Masih bersama saya Bagus Dan Nugroho, saya Mada Fadilah. masih bersama di Kampus Live. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi nih, tapi 3 pertanyaan yang cukup menarik dan juga harus dijawab dengan jujur juga terus. Boleh. Oke, siap? Oke, siap. Oke, pertanyaannya adalah jam berapa biasanya datang ke kampus? Gini. Pertama perlu dipahami konsep kampus itu tidak seperti sekolah-sekolah yang terjadwal. Maksudnya tiap hari harus jam 7, harus dari jam 8, nggak kayak gitu. Jadi kalau di Bebas. kampus itu sesuai jadwalnya aja. Sesuai jadwal. Maka dari itu saya datang ke kampus sesuai jadwalnya gitu. Sesuai jadwal. Iya. Contoh ya, kalau jadwal jam 7 datang Jam 7 gitu loh. Maksudnya atau 7.15. Kan biasanya ada toleransi tuh kalau dosen. sebenarnya ya kadang kayak gitu. Tapi saya cenderung pengen hadir lebih dulu pada dosen. Oh, ya, Karena saya sadar kapasitas memahami saya dikit, kecil. Jadi saya mencari keberkahan dosen aja. Oh, Jadi iya. kalau nggak Luar usaha biasa aja nih. susah gitu. Jadi banyak dulu aja. Keberkahan gitu ya, biar berkah ya. Emang Iya. kalau menghargai dosen jadi berkah gitu ya. Harapannya kalau dosen senang, setidaknya adalah ilmu-ilmu yang nempel ya. Iya. Kalau nggak paham di kelas mungkin ditempelkan tuh. Benar. Jadi banyak juga yang dia itu pinter tapi kadang nggak ini ya ilmunya. Belum attitude gimana? Iya, attitude-nya kurang. Ya. Itu karena biasa ilmunya tuh kurang berkah gitu biasanya ya. Iya, tapi mungkin ya gitulah intinya kalau menurut saya pribadi mungkin Proho kayak gitu juga ya. Attitude tuh apa ya, ngomong attitude tuh ya hal yang apa ya? Belum pernah banget dibilangin etika dan lain-lain, tapi this is berat untuk dilaksanakan. Bahkan kita nggak nyalahin setan, tapi kadang ada bisikan-bisikan, aduh udahlah gitu aja ya. Gitu teman-teman. Ya, sebelum ini ngomongin setan terlalu panjang teman-teman. Tapi Lanjut nggak aja tahu nih ke jawaban saya nih sekarang nih. gimana. Kalau saya sendiri ya teman-teman di kuliah itu memang cenderung menyesuaikan. Jadi maksudnya tergantung dosen. oh Jadi tergantung dosen. Jadi kalau dosennya biasanya gini, ada dosen yang itu dia baik hati dan juga dia menyediakan jatah untuk terlambat. Jatah untuk terlambat 15 menit untuk terlambat. Nah, biasanya kenapa dosen menyediakan jatah untuk terlambat? Biasanya pertama mungkin dosennya suka ada kegiatan dadakan ya. Dadakan yang itu suka datang telat juga karena ada kegiatan yang mendadak. Makanya dia itu memberi keleluasaan pada siswanya untuk datang bisa 15 menit setelah jam masuk, misalkan jam 7:15. Iya, Itu iya. biasanya saya itu kadang-kadang datang jam 7:12. Jadi emang tepat waktu di waktu pada waktu yang tolerir. tepat. Boleh. Jadi datang pada waktu yang tepat. Tapi ada juga dosen yang nggak ngasih jatah telat sama sekali. Jadi emang ada yang bahkan temen tuh ada yang kayak di akhir kuliah itu baru datang. Kadang ada gitu. Jadi emang kayak bagaimana kita manage diri kita sendiri sih, balik lagi kalau di kuliah tuh ya. Sepakat. Jadi kayak ya nggak ada yang ngurusin lagi, orang tua nggak ada, ya kan jauh di sana kan. Iya, kecuali emang orang Bandung. Orang Bandung. Kalau misalkan di ITB atau orang yang di daerah kampus masing-masing ya. Iya. Nah jadi itu, jadi emang bagaimana kita manage diri kita sendiri sih yang penting itu ya. Ya, sepakat. Jadi ya pokoknya ya, tapi ada juga sih dosen yang strict banget. Nah kalau strict dia telat 1 menit aja kadang udah dikeluarin, itu ada juga. Jadi Ada emang kayak gimana ya? Ada yang patokannya itu telat itu dihitung ketika pintu ditutup gitu. nah itu ada juga unik-unik ya. Telat pintu ditutup atau telat setelah kata pertama diucapkan. Ada yang bilang kayak Itu ada gitu. bilang gitu juga. Atau telat setelah slide tertampilkan itu. Iya, itu ada. Itu kalau kesalahan teknis nggak telat ya. Sampai mau beres tuh. ada kalau kayak gitu kan peraturan gitu ada yang lucu gitu kan. Iya. Ada yang telat ketika ternyata dosen udah mulai, terus ada orang masuk dia lupa nutup pintu atau dia udah nutup pintu, terus sorry misalkan tolong tutup pintunya.
dari luar. Dari luar ya. Lucu banget itu teman-teman. Untung nggak dari luar ITB gitu. Ya, kita bisa lagi ya. Tarik. Ini itu namanya bahasa kiasan tapi Bahasa kiasan. menyakitkan gitu. Menyakitkan. Ya tanggung jawab oke. Ya pokoknya itulah ya. Oke, langsung masuk aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah kita baca dulu ya. Mana tadi? Oh ini. Jam berapa benar-benar pulang dari kampus? Jam berapa benar-benar di kampus? Oke, boleh. Berhubung di ITB ada jam malam, jadi sebenarnya secara umum menyesuaikan jam malam itu jam 11 ya. Memaksimalkan berarti. Memaksimalkan Jam malam. Sering banget memaksimalkan jam malam. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada beberapa yang 24 jam sebelum pandemi itu ya di beberapa tempat. Jadi sebenarnya bisa sampai besoknya juga di situ. Maksudnya Nginep tuh berarti. bisa nginep di kampus kayak gitu. Nginep di kampus. Dan trust me, Anda tidak sendirian. Artinya ada beberapa orang yang kayak gitu juga. Ya, di ITB ada yang nginep di sana di kampus dan lain-lain kayak gitu. Ada yang ya sejujurnya ada yang bawa peralatan mandi. Oh iya. Jadi di tasnya itu peralatan mandi gitu. Jadi Berarti bawa baju serap dia. ya itu yang belum pernah ada periksa sih sebenarnya. Berhubung saya biasanya nggak pulang. Dan kadang-kadang kan kalau ada agenda kemahasiswaan atau ada agenda rapat dan lain-lain itu meskipun ini kayaknya kurang baik tapi biasanya kan tembus gitu kan. Kalau Tembus itu maksudnya apa? misalkan apa ya harusnya nyampe jam 11 tapi biasanya nyampe jam 13 lagi jam 1, jam 2, jam 3 atau Tengah malam menjelang guys. subuh gitu ya biar sekalian qiyamul lail. Kadang ada yang Oh. gitu juga. Kia mulai langsung. Iya, Berjamaah itu. itu pilihan. Pilihan. Kia mulai pilihan. Mungkin itu yang perlu diperbaiki ke depannya ya biar memanage waktu yang lebih baik lagi mungkin bisa dimaksimalkan waktu subuh hari gitu ya atau kapan lagi daripada mungkin memaksakan malam-malam hari kasihan namanya kasihan satpam ya mungkin nggak tahu deh Enggak tuh keliling terus ya jam malam tuh. cuman kadang-kadang Patroli. sering kita pindah kalau udah jam sekian kita pindah ke luar gitu Kalau ada satpam ngumpet dulu, satpam pergi keluar lagi gitu. gitu makanya ada yang sembunyi-sembunyi di sekretariat organisasi dan lain-lain gitu. Oke, biasanya ngapain sih emang kalau nginep gitu ya? Biasanya sampai nginep tuh Kami nginep biasanya nugas gitu nugas. karena di ITB gratis maksudnya gratis. tempatnya gratis, wifi kenceng, wifi kenceng dan apa ya adem. Adem. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya pokoknya Bukannya- enak banget. Tapi kalau nyari makan gitu bukan susah ya? Oh nyari makan sebenarnya berhubung di Bandung itu banyak banget kuliner yang buka sampai malam-malam banget. Ada namanya sedap malam gitu loh. Itu buka terus sampai jam 1 jam 2 kayak gitu buka. Oh berarti keluar sebentar ya buat makan, terus balik lagi. lagi kalau enggak minum aja sih. Minum kan biasanya ada vending mesin. Jadi vending mesin. Oh iya, ada. ada. Ada juga vending machine yang isinya snack-snack juga nggak sih? Kalau nggak salah yang Blue Mart kayak gitu ada. Ya, terus juga minum. Ada juga susu ya. Ada vending machine khusus susu. Pokoknya nggak tahu nih apa kabar vending mesin ITB sekarang semenjak pandemi. Terakhir saya lihat ada beberapa peringatan. Mohon perhatikan tanggal kadaluarsa. Wah sedih banget itu. Jadi mungkin Tapi masih bisa dipakai. diminum bisa, cuman mungkin gara-gara kalau mesinnya mungkin masih bisa karena sistem kan ya. Kalau minumnya mungkin bisa diminum, cuman kalau kadaluarsa tanggung jawab sendiri gitu ya. Oh, tanggung jawab. Karena pilihan. Minum berarti membeli ya. Iya. Karena tidak dibayar itu tidak keluar gitu.